Shalom Yud Nazaret. Yo, bagaimana kabar Yuders sekalian? Pastinya baik-baik aja ya. Pasti baik-baik banget ya. Oke, puji Tuhan. Sudah lama nih kita nggak ketemu beribadah bersama ya. Ada nggak ya yang rindu persekutuan bersama? Pemuda-pemuda. Rindu aku. Ada yang rindu? Bisa kita ibadah bareng ya. Nah, ya. kita perkenalan baru. Oke. Kita perkenalan baru. Siap. Sebelum ibadah kita akan dimulai hari ini, kita akan melihat video tayangan berikut ini. Orang tak dikenal tersebut menerobos masuk ke dalam kompleks Mabes Polri. Sebelum ditembak mati, polisi sempat ditodong dan diancam menggunakan barang yang dibawa oleh terduga teroris tersebut. Dalam rekaman CCTV, terduga teroris tersebut masuk ke dalam kompleks Mabes Polri melalui pintu khusus pejalan kaki. Penembakan yang dilakukan terduga teroris tersebut dilakukan di dekat pintu masuk yang biasa digunakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terduga teroris tersebut mengenakan pakaian serba hitam yang menyerang pihak kepolisian. Jadi kita masih waspada pada daerah-daerah yang lainnya termasuk India, Filipina, dan Papua Nugini. Jadi Papua Nugini kita itu belum bisa dalam beberapa bulan terakhir. Jadi teman-teman yang ada di perbatasan mesti hati-hati. Ya, kita sudah melihat teman-teman ya. Kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ini. Ini masih bulan April ya, baru 4 bulan ya. Tapi kan tadi sudah kita lihat banyak kejadian seperti teroris kan, ada kejadian kan bom di Gereja Makassar kan. Kemudian juga ada info bahwa COVID ada varian baru. Waduh, yang lama aja kita sampai ada berita sekolah sampai di rumah, kemudian pekerjaan. Kita sudah melihat tayangan video tadi, banyak sekali kejadian yang ada di dunia ini yang kita tidak terduga. Banyak sekali aksi teror-teror dari setiap oknum. Ada ajaran sesat, ada penembakan. Dari setiap kejadian itu, apakah kita bisa menjadi terang buat sekeliling kita? Apakah kita juga bisa menjadi garam dunia? Atau apakah kita akan mengikuti seperti mereka? Mari
satukan hati kita, tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau seperti apa? Minta pertolongan kepada Tuhan. Mau jujur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap pribadi kami. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Seperti firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita sama-sama untuk jujur kepada Tuhan. Menantikan jawaban
Selamat malam Tuhan, terima kasih atas kasih dan setiamu. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk memulai ibadah hari ini Tuhan. Engkau sertai kami ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Biarlah roh-Mu yang bekerja di setiap kami Tuhan. Kuserahkan semuanya ini di dalam nama tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kelegaan sudah diberikan kepada kita. Mari kita sama-sama menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan sorak-sorai, dengan penuh percaya bahwa kasih-Nya yang sempurna akan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Kami percaya Engkau Tuhan, bahwa Engkau setiap menuntun langkah kami. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Engkau pelita yang selalu bersinar. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkan. Ku percaya Kau Tuhan atas ku serahkan semua masa depan. Hidupku amani, kasih-Mu sempurna Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habis. Apapun cerita hidup kami Tuhan, janji-Mu tak akan pernah meninggalkan kami. Oh, kami percaya Kau Tuhan atas ku serahkan semua masa depan. Ku takkan ragu, hidupku amani, ku berjalan dalam kebenaran, susah damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil. I will sing your praises, Lord. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Joy will be there. Your presence. We'll sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Kami percaya bahwa Kau Allah yang besar, Raja di atas segala raja, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa Tuhan. Yesus Kau yang berkuasa, Yesus Engkau yang kami percaya, Yesus Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Oh haleluya Tuhan.
Tuhan ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan di tempat ini Tuhan, kami rindu untuk dekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan datang ke tempat ini Tuhan, melingkupi hati kami, memberi kami pengertian, memberikan kami pertumbuhan dalam rohani ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa, renungan yang akan kami dengarkan ini Tuhan, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun musim kami Tuhan, apapun di dalam kehidupan kami yang kami hadapi Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat bagi yang lain Bapa. Sembunyikan kami di balik salib-Mu ya Bapa, hanya Engkau saja yang layak untuk dipuja. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat malam semuanya. Silakan duduk buat yang ada di gereja ya. Oke, selamat datang di ibadah perdana ya, perdana One Hour Worship pada malam hari ini. Nah, ya berharap ini perdana bukan berarti yang perdana dan terakhir ya, tetapi akan ada berkelanjutan ya kan, ada berkelanjutan. Nah, mari kita dukung untuk ibadah One Hour Worship ini dengan kalau misalnya ada lagi teman-teman bisa undang ya, banyak teman-teman kalian bisa diundang untuk hadir di ibadah ini ya. Dan mungkin nanti rencananya akan diupload di ini ya, diupload di YouTube. Jadi teman-teman jika sudah diupload di YouTube, teman-teman bisa sharekan linknya, teman-teman bisa bagi linknya sehingga nanti bisa jadi berkat bagi yang lain. Oke. Tema pada malam hari ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Nah, tadi sudah menyaksikan ya, ada di depan adalah tadi di awal ibadah kita melihat sebuah video. Nah, sebuah video di mana kondisi dari kita saat ini, maksudnya dari negara kita saat ini, dunia kita saat ini, yang kita tempati, yang kita tinggali saat ini. Gimana kalau misalnya hal itu terjadi? Bukan hal itu, gimana kalau ya, tapi itu sudah terjadi ya kan? Ya, sudah terjadi gitu ya. Ya. Dan di akhirnya ada sebuah pertanyaan, jadi ada kuis tadi ya, di akhirnya, dari akhir video. Pertanyaannya, ya kan? Apakah kita mampu menjadi terang dan garam bagi dunia? Ya. Gimana? Apakah kita bisa? Ya. Mari kita akan lanjut ya. Nanti akan ketemu di akhir khotbah ini, di akhir renungan ini kita akan bisa menjawab. Apakah kita bisa? Ya kan? Oke. Kalau dilihat ya kan, dari video tadi, kalau jujur kalau saya merasa ini ya sempat juga pada waktu itu saya mendengar berita itu juga wow gitu kan, corona belum selesai ya kan, sudah setahun corona gitu kan ya, kemarin Januari merayakan ulang tahunnya kan corona yang pertama gitu kan ya, jadi corona belum selesai tapi terus malah ada disusul lagi sama teror bom gitu kan ya. Bahkan sebelumnya itu pernah terjadi di kota kita Surabaya. Ya. Nah, pastinya pada saat itu saya langsung teringat pada kondisi itu. Wow, gitu kan? Terjadi lagi kondisi yang seperti ini. Gitu. Jadi semakin gampangannya kalau kita sebagai manusia, was-was gitu kan. Waduh, kita mau kemana-mana udah harus pakai masker, sudah takut untuk ketularan gitu kan ya gampangannya. Kalau corona waduh semuanya mungkin pertama kali itu parno gitu, waduh harus cuci tangan dan apa segala macam. Bahkan sampai hari ini kita harus jaga untuk kesehatan kita ya kan, jaga dengan protokol kesehatan. Ya. Ditambah lagi teror bom, ya, makin menakutkan. Gitu. Nah itulah kondisi dari kita saat ini, dunia kita saat ini gitu. Nah, akhirnya apa? Hal-hal yang seperti itu adalah membuat banyak orang ada di dalam
kehidupannya yang gelap gitu kan. Kehidupan gelap. Sekarang lagi musim ini ya, dark gitu kan ya. Wah, kamu hidupnya dark banget gitu kan. Maksudnya apa? Enggak gitu kan ya. Maksudnya adalah kondisinya itu benar-benar kayak nggak ada harapan gitu. Dan banyak orang yang stres dengan hal itu. Ya, banyak orang yang stres dengan hal kondisi yang seperti ini. Ya, banyak sekali orang-orang yang terkena dampaknya dari kondisi yang sekarang, baik gangguan mungkin kesehatannya ataupun gangguan dari mentalnya. Kalau nggak salah di tahun yang lalu justru lebih banyak orang meninggal bukan karena dia bukan dia nggak sehat, tapi karena justru pada saat dia berpikir bahwasanya wah aku ini kena parno, akhirnya menurunkan imunnya. Jadi akhirnya apa? Dia kena juga, gitu kan. Ya, orang hidup di dalam kekhawatiran. Ya, orang hidup di dalam kekhawatiran. Nah, juga banyak sekali orang-orang kayak yang tadi ya, kayak misalnya itu kan dari kesehatan ya. Tapi juga banyak orang-orang yang dia kalau terorisme itu kan tentang dia membuat isu di mana hal itu bisa menjadikan orang lain itu bingung gitu kan, harus kayak apa gitu kan, harus kayak gimana ya, isu. Jadi orang juga akan hidup di dalam ketakutan, orang juga akan hidup juga di dalam kekhawatiran ya, takut di dalam harus mau ngapain, takut, waduh takut teroris, takut ini, takut itu ya kan, akhirnya satu dengan yang lainnya menjadi tidak percaya ya. Nah, kondisi ini apakah baru saja terjadi teman-teman? Enggak, kondisi ini itu sudah lama terjadi. Pada zamannya Yesus pun sudah terjadi. Mereka orang-orang yang gampangannya membuat isu ya kan. Pada zaman Yesus justru malah lebih sangar lagi gitu kan ya gampangannya ya kalau bahasa ini. Lebih sangar lagi gitu. Jadi kalau kita mau lihat di Yohanes yang ayat pasal yang ke-8 di ayat 1 sampai 11 itu ada bercerita tentang pada saat Yesus menyampaikan pengajaran di Bait Allah, didatengin sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka datang kemudian membawa perempuan yang kedapatan berzina. Ya, kedapatan berzina. Nah, di situ Tuhan di situ Tuhan menjebak ya. Mereka tuh niatnya adalah menjebak. Jadi Tuhan Yesus dijebak di situ. Yesus dijebak di situ. Pengennya mereka adalah menjebloskan Yesus. Kenapa sih kok mereka pengen menjebloskan Yesus? Pengen menangkap Yesus itu kenapa? Karena Yesus semakin hari semakin terkenal, semakin hari semakin dikenal banyak orang yang lebih percaya Yesus daripada ahli-ahli Taurat. Ya. Nah, Yesus pada saat itu dia menyampaikan terangnya, maksudnya adalah dia tahu siapa dia dan dia tahu apa itu kebenaran. Oleh karena itu dia harus hidup dalam kebenaran dan Yesus menyampaikan terangnya itu. Ya. Pada saat ahli Taurat dan orang Farisi itu membawa perempuan yang sedang berzina itu di hadapan Yesus, mereka berharap bisa menangkap Yesus dengan itu. Kenapa? Gitu kan? Karena pada saat itu mereka berpikir, ya, pasti Yesus nggak bisa mengelak nih, gitu kan? Karena apa? Mereka membandingkan dua hukum, teman-teman. Jadi pada saat itu akan berlaku hukum Taurat. Jadi orang kalau kedapatan berzina, apa yang dilakukan? Dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu. Tapi pada saat itu juga berlaku hukum Romawi, yang artinya adalah hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya, itu adalah kesalahan. Jadi jika Yesus
memperbolehkan, oh ya itu dilempari batu aja, ya kan? Dia bersalah. Tapi kalau dia tidak menolong, dia tidak memperbolehkan, dia melindungi, justru malah salah, ya kan? Nah, mereka bisa menangkap dengan itu. Ya, mereka berpikir, tapi apa? Tapi kebenaran tetap kebenaran, tetap cahaya Tuhan, tetap cahaya Kristus. Ya. Yesus punya cara, ya kan? Dia melakukan kebenaran. Dia tetap, ya, bukan dengan hukum Romawi ataupun hukum dari manusia, tapi dia menggunakan firman Tuhan. Ayo, dia menulis dalam di tanah. Siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar batu terlebih dahulu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya? Yang tadi, oh ya hukum, bunuh, lempari ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka satu persatu menghilang. Ya. Didahului oleh orang yang lebih tua. Karena apa? Karena mereka sadar, oh iya, kalau orang bilang itu nggak berdosa, ya aku berdosa. Jadi aku nggak bisa menghakimi, gitu kan? Ya. Nah, sama, gitu kan? Sampai semuanya hilang, ya kan? Semuanya menghilang dari tempat itu. Ya tinggal Yesus sama si perempuan itu. Ya. Apa yang dilakukan? Loh, kemana semua orang, gitu kan? Loh, katanya ada yang mau kamu mau dihukum. Gitu. Semua orang sudah pergi. Ya. Ya. Yesus pakai hukum kasih. Kalau gitu, janganlah lagi berbuat dosa. Ya. Jangan lagi berbuat dosa gitu di situ. Nah, Yesus memiliki kasih. Yesus pakai itu ya untuk menyatakan terangnya. Ya. Mari kita coba baca yuk di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ya. Sudah ketemu? Oke, kita bacakan ya. Yohanes 8 ayat yang ke-12 berjalan. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi apa? Akulah terang dunia. Yesus menyatakan bahwasanya dia adalah terang dunia. Yesus adalah hal yang mereka cari sebenarnya. Yesuslah kebenaran itu. Jadi orang-orang yang bingung ya, banyak sekarang hari ini kan bingung, banyak orang tuh bingung harus ngapain, harus apa. Ya, banyak khawatir. Ya, banyak khawatir di dalam kehidupannya. Yang dibutuhkan apa sih? Terang. Yang dibutuhkan siapa? Yesus. Ya, Yesus menjawab. Ya. Dari dulu juga sudah menjawab. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maksudnya apa tidak dalam berjalan kegelapan? Karena Yesus akan menyinari hatinya. Ya. Yesus akan menyinari hatinya. Ya. Dia akan dipimpin Tuhan. Tuhan akan pimpin terus jalan hidupnya. Ya. Dimanapun dia, apapun. Tadi ada lagu ya. Apapun musimku. Ya. Ya kan? Selama ku hidup, apapun musimku. Ya. Ku percaya. Apa tadi? Kekuatanku, kebesaranmu apa? Di dalam. Ya. Saat kita percaya, saat kita benar-benar ada Yesus di dalam kehidupan kita nggak akan lagi yang namanya gelap hatinya. Orang-orang yang gelap hatinya itu ngapain sih? Dia akan melakukan sesuatu sekarapnya sendiri, ya, semaunya sendiri. Ya. Kalau kita hidup dalam gelap gimana? Kita tahu nggak mau ke kiri atau ke kanan? Kita di depan kita ada apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya. Makanya banyak orang yang sekarang hidupnya itu ngawur. Ya. Hidupnya semaunya sendiri. Bahkan di saat ada kebenaran yang harusnya dia terima, dia malah tolak. Ya. Karena banyak orang apa? Hidup dalam hatinya dalam gelap, belum menerima tentang Kristus. Gitu. Ya. Oleh karena itu apa? Jawaban dalam kehidupan mereka adalah Yesus. Terima Yesus di dalam kehidupan mereka, supaya mereka nggak lagi gelap hatinya,
supaya mereka nggak lagi gelap dalam kehidupannya. Ya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Ya. Kita mengenal atau tahu? Kita mengenal atau tahu firman Tuhan? Beda ya. Kalau ada di sini ada satu tokoh yang namanya orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hafal firman Tuhan, ya. Mereka hafal firman Tuhan. Tetapi apa? Apakah mereka menghidupinya? Enggak. Ya, mereka cuma hafal aja. Bahkan mereka merencanakan untuk apa? Menyembah Yesus. Justru suatu hal yang salah. Banyak dari kita mungkin juga hal yang sama. Ya. Kita tahu tentang firman Tuhan. Nah, tapi apakah kita menghidupi firman Tuhan? Kalau kita percaya, harusnya kita apa? Menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa tadi? Terang itu nyata. Ya, terang yang dari Tuhan itu nyata. Ya, kalau kita jalan dalam terang enak kan ya? Kayak sekarang itu semuanya kelihatan, semuanya sudah mandi, semuanya sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik semua kelihatan. Kalau sudah dandan, sudah bagus, sudah mandi, tapi ada di tempat yang gelap, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya. Nah, ya. Jadi kita harus menghidupi terang. Ya. Saat kita sudah mengenal firman Tuhan, kita sudah percaya sama Tuhan, kita menghidupi terang itu. Mari kita akan buka. Ya. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Ini ayat tema kita pada malam hari ini, menjadi terang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, kalau pertanyaannya jadi adalah, bisa nggak kita menjadi terang? Harusnya adalah jawabannya bisa. Kenapa? Karena kita sudah ada Yesus dalam hidup kita, benar nggak? Ya. Nah, ayat ini adalah ayat panggilan buat kita semua yang sudah percaya sama Yesus. Mari kita menjadi terang. Ya. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kalau sudah orang sudah menyalakan lampu, masa akan ditutupi sih? Enggak ya kan? Karena fungsinya terang adalah untuk menerangi semua ruangan. Ya. Fungsinya terang adalah supaya semuanya itu bisa kelihatan. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian. Nah, pasti ya kalau sudah terang kita bercahaya, ya kan? Kita bisa menerangi. Di sini yang dikatakan meletakkannya di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumahmu. Itu maksudnya apa? Dimanapun kita ya, saat ini, baik di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan mungkin. Ya, Tuhan gak pernah salah tempatkan kalian di sana. Pasti ada rencana yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Supaya apa? Supaya terang itu bisa bercahaya, supaya terang itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Supaya terang itu kelihatan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah di ayat yang ke-16. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Semuanya hanya untuk siapa? Kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kembali ke Tuhan. Tujuannya kita menerangi, bukan karena kita supaya kita kelihatan ya kan. Karena kita kebanyakan orang saat sudah dia menjadi terang akhirnya apa? Dia yang akan tampil. Enggak, teman-teman.
Saat kita menjadi terang, terang yang benar adalah apa? Memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi tidak pernah salah Tuhan menempatkan kita dimanapun sekarang. Mungkin dulu pernah gitu kan ya, mungkin ada yang mungkin menyesal. Oh kenapa sih aku dilahir di keluarga yang kayak gini? Mungkin kan dulu pernah menyesal, kenapa sih aku ada ditempatkan di tempat ini gitu. Ya. Mungkin bisa berpikir seperti itu. Tapi di saat kita mengerti tujuan Allah, ya, ini adalah panggilan. Ayat ini adalah yang mengingatkan kita kembali. Hei, kamu ditempatkan di sana bukan berarti tanpa tujuan. Kamu harus jadi terang. Ya, kamu harus menyinari tempat itu. Kamu harus jadi berkat di sana. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya ada sekarang. Kita akan kembali ke pertanyaan. Bisa nggak kita menjadi terang? Jawabannya adalah bisa kan? Ya. Karena apa? Karena hidup kita bukan kita lagi yang menjadikan semuanya. Tapi apa? Ada Kristus di dalamnya. Kita menghidupi Kristus, kita bisa terang, memancarkan terang, dan terang itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dirasakan oleh banyak orang. Ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya orang-orang yang di luar itu loh menerima Kristus juga. Dan mereka juga akan menjadi terang, dan mereka akan melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Sehingga semuanya bisa mengerti tentang Kristus. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jika kalau kita berpikir, nggak mungkin aku jadi terang. Ya. Jangan berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Mari kita hidupi firman Tuhan supaya kita menjadi firman itu hidup. Mari kita menjadikan Tuhan itu Tuhan dan Juru Selamat sehingga terang itu pun tetap bercahaya dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Oke, mari kita akan berdoa. Mungkin bisa minta petugas untuk kembali ke depan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menempatkan kami dimanapun Tuhan, bukan tanpa tujuan ya Bapa. Tapi tujuan kami adalah menjadi terang Bapa. Dan biarlah terang itu bercahaya bukan untuk kemuliaan kami Bapa, tapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami mau serahkan Bapa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menumbuhkan firman di dalam hati kami, tumbuh di dalam rohani kami ya Bapa. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti tentang firman, mengerti tentang isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan kepada malam hari ini. Kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang ada bersama dengan kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita apapun kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di sini bersatukan hati kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah kami, semoga semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Menjadi dampak dalam terang-Mu, dalam garang-Mu Tuhan. Di sekeliling kami, dimanapun kami berada Tuhan.